Halo Sobat KPU Jatim, mari kita saksikan bersama video tutorial tentang standar operasional prosedur SOP perancangan perjanjian kerjasama antara KPU Provinsi Jawa Timur dengan lembaga atau instansi lain. Substansi yang disampaikan dalam video ini merupakan ringkasan dari SOP perancangan perjanjian kerjasama antara KPU Provinsi Jawa Timur dengan lembaga atau instansi lain sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua KPU Provinsi Jawa Timur nomor 19/2/35/2021. Prosedur penyusunan perjanjian kerjasama dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. Yang berasal dari usulan atau tawaran mitra kerjasama kepada KPU Provinsi Jawa Timur, dan 2. Yang berasal dari usulan atau tawaran KPU Provinsi Jawa Timur kepada mitra kerjasama. Prosedur penyusunan perjanjian kerjasama yang berasal dari usulan atau tawaran mitra kerjasama kepada KPU Jatim meliputi 1. Mitra kerjasama mengajukan usulan atau tawaran kepada KPU Jatim dengan cara bersurat kepada KPU Jatim disertai konsep naskah perjanjian kerjasama. Apabila usulan atau tawaran ini terkait pengadaan barang atau jasa di lingkungan KPU Jatim, maka tidak perlu koordinasi dengan KPU RI, akan tetapi langsung diserahkan dan diproses oleh pejabat yang berwenang, dan prosedur dan ketentuannya terpisah dari SOP ini. Kedua, KPU Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan KPU RI melalui surat kepada KPU RI guna memastikan status ada atau belum ada nota kesepahaman antara KPU RI dengan mitra kerjasama. Apabila telah ada, maka penyusunan perjanjian kerjasama dapat dilanjutkan. Namun, apabila belum ada, KPU Jatim menyampaikan kepada mitra kerjasama bahwa rencana kerjasama tidak dapat dilakukan dan merekomendasikan kepada mitra kerjasama untuk terlebih dahulu membuat nota kesepahaman dengan KPU RI. Sedangkan prosedur penyusunan perjanjian kerjasama yang berasal dari usulan atau tawaran KPU Provinsi Jawa Timur kepada mitra kerjasama meliputi ke-1. KPU Jatim melakukan koordinasi dengan KPU RI dengan cara bersurat kepada KPU RI perihal rencana pelaksanaan perjanjian kerjasama. Hal ini guna memastikan status telah ada atau belum ada nota kesepahaman antara KPU RI dengan lembaga atau instansi mitra kerjasama. Apabila KPU RI menolak usulan tersebut dengan alasan belum ada dasar nota kesepahaman, maka rencana kerjasama tersebut batal dan tidak dapat dilanjutkan. Namun, apabila KPU RI menyetujui usulan tersebut karena telah ada nota kesepahaman, maka KPU Jatim berkoordinasi dengan mitra kerjasama untuk menawarkan atau mengusulkan rencana kerjasama. Kedua, KPU Provinsi Jawa Timur mengajukan usulan atau tawaran melakukan kerjasama kepada mitra kerjasama. Apabila mitra kerjasama menolak, maka rencana kerjasama tersebut batal dan tidak dapat dilanjutkan. Namun, apabila mitra kerjasama menerima, rencana kerjasama tersebut dapat dilanjutkan. Dalam hal telah terjadi kesepakatan awal antara KPU Jawa Timur dengan mitra kerjasama untuk melakukan kerjasama dengan menuangkannya dalam perjanjian kerjasama, maka prosedur selanjutnya adalah KPU Jawa Timur melakukan koordinasi internal mengenai penyusunan naskah perjanjian kerjasama, meliputi pemberian contoh atau template dan penjelasan tentang ketentuan penyusunan naskah perjanjian kerjasama. Selanjutnya, KPU Jawa Timur bersama dengan mitra kerjasama menyusun naskah perjanjian kerjasama. Kemudian, KPU Jawa Timur melakukan koreksi atas naskah perjanjian kerjasama yang telah disusun. Apabila ada koreksi, maka dilakukan perbaikan. Namun, apabila tidak ada koreksi, naskah perjanjian kerjasama dilanjutkan untuk dibahas dalam rapat pleno rutin KPU Provinsi Jawa Timur.
Selanjutnya, dalam rapat pleno rutin KPU Provinsi Jawa Timur membahas dan mengkaji rencana pelaksanaan perjanjian kerjasama. Apabila ada koreksi terhadap naskah perjanjian kerjasama, maka dilakukan perbaikan bersama dengan mitra kerjasama. Namun, apabila sudah tidak ada koreksi, maka rapat pleno dilanjutkan dengan membahas teknis pelaksanaan proses penandatanganan naskah perjanjian kerjasama. Apabila semua rangkaian proses tersebut telah dilakukan, langkah terakhir dalam penyusunan adalah melakukan proses penandatanganan naskah perjanjian kerjasama. Dalam hal ini dilakukan oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur atau Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur dengan pejabat yang berwenang dari lembaga atau instansi mitra kerjasama. Dengan demikian, maka telah terjalin hubungan kerjasama antara KPU Provinsi Jawa Timur dengan mitra kerjasama, dan perjanjian kerjasama tersebut telah berlaku dan mengikat bagi para pihak. Di dalam surat keputusan Ketua KPU Provinsi Jawa Timur tentang SOP perancangan perjanjian kerjasama KPU Provinsi Jawa Timur dengan lembaga atau instansi lain juga memuat contoh atau template perjanjian kerjasama yang secara umum anatominya terdiri dari 1. Bagian kepala, 2. Bagian tubuh, 3. Bagian kaki. Bagian kepala terdiri dari logo berwarna, nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan instansi atau lembaga mitra kerjasama, judul perjanjian yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin, nomor perjanjian, dan pembukaan surat perjanjian yang meliputi tempat dan tanggal surat perjanjian dibentuk, komparisi atau subjek hukum, yaitu identitas dan kedudukan para pihak dan latar belakang dibuatnya perjanjian, serta pernyataan sepakat untuk membuat perjanjian. Bagian kedua yaitu batang tubuh yang memuat substansi perjanjian yang dituangkan dalam bentuk pasal-pasal. Bagian ini setidaknya paling kurang memuat ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, hak dan kewajiban para pihak dan pemenuhannya, biaya, jangka waktu, keadaan kahar, penyelesaian perselisihan, berakhirnya perjanjian, ketentuan lain, dan penutup. Bagian ketiga yaitu bagian kaki yang terdiri dari nama, penanda tangan yang mengadakan perjanjian kerjasama dan para saksi jika dianggap perlu, serta dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ditulis dengan huruf kapital dengan posisi pihak pertama di bagian kanan bawah dari naskah dan posisi pihak kedua di bagian kiri bawah dari naskah. Nama penanda tangan ditulis lengkap tanpa gelar, tanpa pangkat, dan NIP. Selain itu, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan saat menyusun perjanjian kerjasama, yaitu perjanjian kerjasama disusun dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Diantaranya adalah hindari penggunaan kata asing. Apabila terpaksa mencantumkan kata asing, maka kata asing ditulis dengan huruf miring yang tetap disertai terjemahan atau padanan kata asing tersebut dalam bahasa Indonesia. Pergunakan tanda baca yang tepat, serta penulisan unsur serapan yang tepat. Huruf dan ukuran pada perjanjian kerjasama yaitu Arial dengan ukuran 12. Susunan paragraf singkat, jelas, sistematis, dan efisien. Pergunakan istilah atau kata yang umum berlaku. Konsistensi penggunaan kata atau istilah baik yang bersifat umum maupun khusus. Sebaiknya menggunakan kalimat aktif apabila klausul berisi norma perintah, larangan, hak, dan kewajiban. Penggunaan kata yang bias, bermakna ganda,
kabur, atau kontradiksi. Hindari penggunaan kata atau istilah teknis hukum yang sulit dipahami para pihak dalam teknis pelaksanaan perjanjian kerjasama. Hindari pengulangan kata-kata sinonim dalam satu kalimat. Demikian video tentang SOP perancangan perjanjian kerjasama antara KPU Provinsi Jawa Timur dengan lembaga atau instansi lain. Apabila ada pertanyaan atau memerlukan bantuan, silahkan sampaikan kepada helpdesk kami pada WhatsApp dan email berikut. Terima kasih telah menyaksikan video tutorial ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua.